P3K paruh waktu belum dibahas lagi. Untuk P3K 2024, sistemnya ya full time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi buat rekan-rekan semua. Pertama di sini admin akan bagikan terkait dengan afirmasi teman-teman ya, info terkait afirmasi atau penghapusan P1 dan juga terkait dengan P3K paruh waktu atau part time teman-teman ya. Nah, dimana ternyata part time ini informasi terbaru di hari ini ternyata disampaikan sepertinya itu tidak akan jadi teman-teman ya, karena katanya itu bukan suatu solusi. Namun alangkah bijaknya jika kita menyimak informasinya bersama-sama. Jangan di skip video ini agar rekan-rekan itu tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja. Oke, kita lanjut saja ke info yang pertama. Oke, informasi pertama ini informasinya 11 Agustus teman-teman ya, di pukul 13, di mana P3K paruh waktu tak jadi solusi penyelesaian honorer. Nah, ini muncul tanda tanya ya. P3K paruh waktu tak jadi solusi penyelesaian honorer. DPR RI beri bocoran. Wow, teman-teman ya. Karena memang sebenarnya banyak sekali rekan-rekan yang seringkali menyampaikan di kolom komentar bahwa part time itu mereka tidak setuju seperti itu teman-teman ya. Namanya saja cuma ganti nama dari kata honorer katanya. Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, sistem paruh waktu gencar disuarakan pemerintah untuk penyelesaian honorer. Namun, belakangan solusi P3K paruh waktu makin jauh dari peredaran. Sumber resmi JPNN mengungkapkan, di internal pemerintah belum sepakat dengan P3K paruh waktu karena dianggap rancu. Nah, bagaimana tanggapan rekan-rekan terkait hal ini? Apakah benar rancu? Nah, kalau menurut admin sepertinya iya. Itu sebagaimana yang seringkali disampaikan rekan-rekan di kolom komentar ya. Katanya cuma ganti status saja kalau P3K paruh waktu. Pelaksana tugas Deputi Sumber Daya Manusia Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB, yaitu Bapak Abbas Subagnya, mengungkapkan belum ada keputusan apakah ada sistem P3K paruh waktu. Nah, ingat ya, ini dari Deputi SDMA teman-teman ya. Namun usulan sistem P3K paruh waktu dan penuh waktu tetap menjadi bagian dari solusi. Itu usulan. Saya belum bisa pastikan ada P3K paruh waktu dan penuh waktu. Kita lihat kebijakannya nanti. Tetapi memang perlu sebagai bagian dari solusi. Abbas saat ini disampaikan oleh Pak Abbas saat dikonfirmasi oleh media JPNN baru-baru ini. Nah, di kalangan politikus Senayan, wacana P3K paruh waktu pun mulai tidak terdengar. Menurut anggota Komisi 2 DPR RI Bapak Mardhani Alisera, P3K paruh waktu belum dibahas kembali bersama pemerintah. Di sini ingat ya, dibahas kembali karena sebelumnya pernah dibahas ya. Untuk penyelesaian honorer lewat jalur P3K 2024 pun belum ada skema paruh waktu dan penuh waktu. P3K paruh waktu belum dibahas lagi. Untuk P3K 2024 sistemnya ya full time. Nah, ini ya disampaikan oleh Pak Mardhani kepada media JPNN.com. Dia menegaskan yang sudah disepakati DPR dengan pemerintah adalah pemberian SK P3K berlangsung secara bertahap sampai 2026 teman-teman. Itu yang katanya disepakati. Kemudian 1,7 juta honorer yang masuk database Badan Kepegawaian Negara ikut pendaftaran P3K 2024. Mereka juga dites, tetapi tanpa passing grade. Artinya seluruhnya dinyatakan lulus dan telah disiapkan NIP P3K-nya. Nah, disiapkan NIP P3K-nya. Kami fokuskan kepada honorer yang masuk database BKN. Kalau tambah yang tercecer makin berat pemerintah daerahnya. Yang tercecer maksudnya yang tidak masuk dalam pendataan teman-teman ya. Jadi lanjut Mbak Mardhani, semua dilakukan bertahap agar honorer yang sudah terdata diselamatkan dahulu. Nah, yang sudah terdata diselamatkan. Namun perlu teman-teman ketahui bahwa yang sudah terdata ini atau yang masuk dalam database, ingat ya, ini disampaikan oleh Pak
dari BKN ya, oleh Pak Harmen, bahwa dari 1,7 juta honorer yang atau non ASN yang masuk pendataan, tidak semuanya lolos dalam perpal. Tidak semuanya lolos dalam perpal. Nah, teman-teman bisa lihat di video admin sebelumnya terkait hasil pendataan ya, bahwa tidak semuanya itu lolos. Tapi bukan berarti yang tidak lolos itu disebut dengan bodong atau siluman atau apa namanya. Oke teman-teman ya, jadi ini terkait P3K paruh waktu belum pasti juga, namun sebagaimana yang telah disampaikan oleh Pak Mardhani Alisera, yang telah disepakati bahwa mereka itu sudah disiapkan NIP-nya dan diangkat secara bertahap sampai tahun 2026. Nah, lanjut lagi, di sini ada informasi yang mungkin teman-teman juga butuhkan. Nah, ini ada pertanyaan 3 menit yang lalu. Nah, mungkin pertanyaan ini teman-teman ya mewakili pertanyaan rekan-rekan yang lagi menonton. Nah, di sini kita bahas terkait penghapusan status P ya. Nah, di sini pertanyaannya, maksudnya gimana, Min? Kok istilah P dihapus semua? Enak dong. Yang rugi yang dulu yang telah dinyatakan lulus SSCN tahun 2021 atau yang P1 ya. Sekarang tahun 2024 mesti tunggu dari tahun 2021. Perlu admin tahu, rekan P1 yang kemarin pada penempatan lah sekarang perlu tes lagi. Coba kalau admin dalam posisi P1. Nah, coba kalau saya katanya dalam posisi P1. Nah, ini sebenarnya sudah disampaikan juga oleh Prof Nunu bahwa rekan-rekan yang status P atau P1 ya, bahkan P1, istilah P1 sampai P4 di tahun 2024 ini tidak ada lagi teman-teman ya. Ini tidak ada istilah P, istilah prioritas lah singkatnya. Tak ada istilah prioritas. Namun bagi teman-teman yang telah lulus pada tahun 2021 yang kita kenal pada waktu itu istilah P1, di tahun 2024 meskipun status P-nya tidak ada, tapi mereka itu akan mendapatkan afirmasi penempatan. Ada istilah afirmasi penempatan teman-teman ya, dan itu disampaikan langsung oleh Prof Nunu. Ada istilah P1 penempatan. Jadi nanti ketika lolos nanti afirmasinya penempatan ya, mungkin saja mereka akan diusahakan diberikan formasi yang dekat dengan tempat tinggalnya atau di domisilinya, seperti itu teman-teman ya. Jadi P1 sampai P4 itu tidak ada, tapi mereka tetap akan diberikan afirmasi kelulusan, dan mereka itu sebagaimana disampaikan oleh Bu Nunu, mereka sudah masuk dalam database Kemendikbudristek. Mereka sudah tercatat dalam database Kemendikbudristek. Seperti itu teman-teman ya. Jadi semua P1 itu datanya sudah ada di Kemendikbudristek. Nanti lulus mereka akan diberikan afirmasi kelulusan. Nah, seperti itu ya. Terkait lebih jelasnya atau lebih detailnya terkait afirmasi kelulusan itu, nah nanti kita akan lihat ketika pendaftaran dimulai dan sudah selesai tes. Nah, seperti itu teman-teman ya. Semoga bisa dipahami. Jadi P1 ini memang tidak ada atau status P tidak ada, tapi mereka tetap sudah ada datanya dalam Kemendikbudristek atau database Kemendikbudristek. Nah, terkait P3K paruh waktu tadi atau part-time, ini masih 50-50, ini masih 50-50 di seleksi P3K 2024. Nah, oke, bahkan Komisi 2 sudah spill bocorannya bahwa yang sudah disepakati adalah SK yang telah disiapkan atau NIP telah disiapkan dan diselesaikan bertahap sampai 2026. Oke, cukup sekian informasi yang dapat admin bagikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya admin mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.